Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widriska Amalia dari kelompok 2. Kali ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi ejaan bahasa Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Putri Cynthia Karola, yang kedua Kintan Windu Hastari, yang ketiga Adi Haryanto, yang keempat Rahmawati Hadi, yang kelima Windu Rizky Amalia, yang keenam Nafla Nur Alfianti, yang ketujuh Siti Nurhaliza, yang kedelapan Alivia Warda Nabila, yang kesembilan Metri Minati Suli, yang kesepuluh Inem Anisatur Rahman, dan yang ke-11 Malaika Sawitri Adiat. Huruf vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Contohnya, enak, petak, sore. Selanjutnya, huruf konsonan. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, V, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contohnya fakir, kafan, dan maaf. Yang selanjutnya, gabungan huruf vokal. Gabungan huruf vokal terbagi menjadi 2 huruf, yaitu 1. Monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dan gabungan huruf vokal au yang dilafalkan, contohnya Euri, Saudati, Sedau. Yang kedua, diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, e, dan oi. Contohnya Aikido, Kailan, Pandai. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh, ngerai, bangun, senang. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah suatu huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus. Dalam sistem alfabet Latin, huruf-huruf tersebut adalah A hingga Z. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata dalam kalimat. Huruf pertama nama, diri, dan lain-lain. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak melepeh abo. Huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh kata adenium pada nama ilmiah Kamboja yaitu Adenium obsceum, menunjukkan genus. 2. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Contoh, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang dan masalah, kondisi kebahasaan di Indonesia yang saat ini diwarnai oleh bahasa standar. 1.1.1 latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap beragam. 1.1.2 masalah. Penelitian ini hanya membatasi perencanaan bahasa. 1.2 tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sikap bahasa. Kata dasar. Kata dasar adalah kata-kata yang menjadi dasar bentukan yang lebih besar. Kata dasar dalam bahasa Indonesia biasanya terdiri atas 2 suku kata. Contoh, makan, minum, rumah, panjang, pendek. Kata turunan. 1. Kata berimbuhan. A. Kata yang mendapat imbuhan. Maksudnya awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Contoh, memukul, memijat, menyetrika, terserat, mengangkat, memulai, meniup, menyetir, mendorong. B. Kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contoh, antibodi, wirausaha non-profesional, pasca gempa, intrasekolah, antar kabupaten, antar kota, antar provinsi. C. Kata yang diawali huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan kata hubung. Contoh, se-Indonesia, se-Jawa, hari H, sinar X, ciptaannya, rahmatmu. D. Kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Contoh, berpariban, merecall, di-backup, pentekelan, dan diswani. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya buah, niat, taat.
B. Monoftong E tidak dipenggal. Misalnya gelis, hidung, benar. C. Diftong A, I, U, I, Au, EI, dan OI tidak dipenggal. Misalnya teratai, kacau, dan mei. D. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termaksud gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya dagu, forman, halus, dan cadar. Misalnya pujangga terakhir Keraton Surakarta bergerak R, NG, Rangga, Warsita. Kata depan merupakan salah satu jenis kata yang digunakan pada bagian depan dari sebuah kata, seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya dari mana saja, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Partikel adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Seperti yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, capailah cita-citamu, kemanakah dia pergi, apakah yang harus kulakukan. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, kalau kita gagal pun, setidaknya kita sudah berusaha. Yang ketiga, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Misalnya, meskipun cuaca panas, ia tetap semangat. Bagaimanapun, caranya aku akan menjadi perenang. Yang keempat, partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harga telur per butir. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contohnya, Mila Asma, spasi, S, titik, koma, spasi, M, titik, PD, titik. Yang kedua, singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Contohnya, WRA, yaitu Winduriska Amalia. Yang ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdiri dari huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, BIN, yang berarti Badan Intelijen Negara, LIPI, yang berarti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas lebih dari dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, TGL titik yang berarti tanggal, CML titik yang berarti jumlah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang angka dan bilangan. Yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Contohnya, angka 1 dan sampai angka 10 ditulis dengan huruf Arab. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, perpustakaan itu memiliki koleksi 2 juta buku. Yang ketiga, angka digunakan untuk menyatakan ukuran dan nilai. Untuk yang ukuran, contohnya seperti ukuran panjang yaitu 20 cm, berat yaitu 5 kg, luas, isi, dan waktu. Yang kedua, nilai. Contohnya nilai seperti nilai uang atau persentase. Contohnya 4% dan 7%. Yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata, didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Contohnya, dia mendapatkan bantuan sebanyak 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Untuk kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang pertama, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Contoh, yang pertama, roti itu telah ku minta. Yang kedua, tolong ku ambilkan motornya. Tolong kau ambilkan motornya. Yang ketiga, bajuku, bajumu, dan bajunya sudah disetrika tadi sore. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contohnya, seharusnya kau pulang saja.
Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat seperti di akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling utama dan umum dipahami oleh banyak orang adalah sebagai penanda berakhirnya kalimat. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Contohnya kalimat nenekku meninggal 2 bulan yang lalu. Selanjutnya tanda koma. Tanda koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Contohnya, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para penjuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, bila dulu pelayanan kesehatan sangat sulit terjangkau dan fasilitasnya sedikit, tetapi tenaga kesehatannya bersatu. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contoh, warna-warni. 3. Tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 17/10/2022. B. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Contoh, S, L, E, P, T. C. Menghitung skor pertandingan. Contoh, 6-9. Tanda pisah hampir sama dengan tanda hubung. Bedanya, garis tanda pisah lebih panjang dibanding tanda hubung. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contohnya, Soekarno-Hatta, Proklamator Kemerdekaan RI. Diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Tanda pisah digunakan di antara 2 bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2019 sampai 2020. Tanda tanya. Tanda tanya memiliki 2 penggunaan. Yang pertama, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, siapakah nama presiden pertama RI? Lalu yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Istana Negara di Ibu Kota Negara Nusantara akan siap digunakan tahun 2024. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Contohnya, jangan lupa makan. Tanda elipsis memiliki 4 penggunaan, yaitu yang pertama, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Contoh, titik berenang-renang ke tepian. Lalu yang kedua, tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, bagaimana jika, wah, saya terlambat. Yang ketiga, tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Contoh, siap, gerak. Lalu yang keempat, tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Contoh, lalu kenapa dia begitu? Tanda tanya. Tanda petik dipakai sebagai pengetik langsung dari pembicaraan. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam penting lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi. Waktu kubuka pintu depan, ku dengar teriak
anakku, ibu bapak, pulang dan rasa letih lenyap seketika ujar Pak Hamdan. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contohnya, Raja Ampat, salah satu kabupaten di Papua, merupakan salah satu destinasi wisata spirit di Indonesia. Oke, lanjut tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai sebagai pengait keterangan pada bagian yang sudah berada dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu. Perbedaannya dibicarakan dalam bab 2, halaman 35-38 perlu dibentangkan di sini. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atau kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya 7-PK-2-2022 Jalan Keramat 3-10. Nah, tanda apostrof. Tanda apostrof disebut juga tanda pengikat, merupakan jenis tanda baca yang memiliki simbol seperti penutup tanda petik tunggal yang memiliki fungsi berbeda menurut KBBI sendiri. Tanda penyingkatan ialah tanda baca yang menunjukkan penghilangan bagian kata. Contoh tanda penyingkatan. Pada penghalang kata, kamu kan menerima surat. Akhirnya hari yang kau tunggu telah tiba. Kamu membenciku. Sore telah tiba. Pada penghilang angka tahun 20 Juli 52 UUD 45. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.